Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman Universitas Ibu Muhammadiyah, tepatnya Prodi PGSD ya. Semoga sehat, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilancarkan dalam segala urusan. Perkenalkan, nama saya Mandadri Utami. Saya dari lulusan S1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta tahun masuk yaitu 2015, kemudian saya lulus langsung melanjut studi S2 tahun 2019 di UNI juga Pendidikan Dasar dengan konsentrasi matematika. Kemudian pada kali ini Ibu akan mengampu mata kuliah Matematika Dasar SD atau MI ya. Kemudian ada beberapa kriteria yang akan Ibu nilai, diantaranya tentang aktivitas dan kedisiplinan, kemudian presentasi dan tugas, serta UAS. Kemudian pada mata kuliah matematika dasar ini kita akan mempelajari tentang materi pecahan. Pecahan desimal. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pecahan itu seperti apa, kita singgung sedikit tentang seperti apakah dalam mengajarkan pecahan itu di siswa SD. Nah, akan kita perdalam lagi mengenai materi pecahan, lebih tepatnya pecahan desimal ya. Untuk referensi yang akan Ibu gunakan nanti akan Ibu sampaikan atau nanti bisa disinggung pada saat Ibu menyampaikan materi tersebut. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mempelajari mengenai materi pecahan desimal. Izin share screen-nya. Ini dia. Apakah sudah nampak, teman-teman? Oh, alhamdulillah sudah nampak ya. Baik. Di sini pecahan desimal dan rasio akan kita pelajari. Kemudian, apa itu pecahan desimal? Bagaimana cara memperkenalkannya? Mungkin ada yang bisa menjawab atau menjelaskan tentang pecahan desimal. Oh, iya Mas Anang, monggo silahkan dijelaskan. Oh, iya, iya, iya. Pecahan desimal, nggih. Pecahan desimal? Iya. Oh, iya, bisa dijelaskan melalui sebuah potongan roti ya. Wah, gagasan yang itu ya sangat bagus. Teringat pada masa kecil ya, bagaimana kita belajar tentang pecahan desimal, bisa menggunakan roti ataukah buah seperti itu. Terima kasih Mas Anang atas jawaban dari pertanyaannya. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya ya. Di sini ilustrasi mengenai pecahan desimal. Dua di sini adalah dua ratusan, tujuh puluhan, dan tiga satuan seperti itu. Ada tadi sudah dijelaskan 1/1000 per ribuan, 1/100 per ratusan, 1/10 1/10-an, dan satu adalah satu, 10 adalah puluhan, 100 adalah ratusan, dan 1000 adalah ribuan. Ini adalah metode dalam mengekspresikan pecahan desimal seperti itu. Kemudian pengenalan konsep pecahan desimal itu bisa menggunakan tongkat besi, di mana tongkat besi itu dicat dengan warna-warni, bisa putih, hitam, ataukah yang lebih menarik, merah dengan biru, atau yang lain yang bisa dipelajari dan dipraktekkan untuk siswa SD ya. Juga bisa pengenalan konsep pecahan desimal menggunakan tongkat besi. Bisa melaksanakan praktek langsung, di luar juga bisa, seperti itu. Kemudian pengenalan konsep pecahan desimal ini bisa menggunakan teori strip dan kotak. Teori strip dan kotak ini bisa diilustrasikan menggunakan kertas atau buku cacah gori itu yang bisa dibagi-bagi, kemudian bisa digunting juga sesuai kreasi kalian, diwarnai juga bisa seperti itu. Lanjut pengenalan konsep melalui model untuk desimal. Ini bisa menggunakan kotak desimal. Bisa kita pelajari konsep ini dengan buku tadi itu buku cacah gori, atau siswa berkreasi sekreatif mungkin menggunakan kertas kemudian menggunakan pewarna diwarnai. Nah, itu nanti juga guru bisa menjelaskan mengenai konsep dari pecahan desimal melalui model kotak desimal seperti itu. Lanjut pengenalan konsep melalui model untuk desimal yaitu menggunakan garis bilangan. Ini garis bilangan sudah tidak asing ya bagi kita.
calon guru dulu pada waktu SD kita sudah mempelajari konsep dari pecahan atau pecahan desimal menggunakan garis bilangan. Nah, itu ilustrasi menggunakan gambar yang juga bisa digunakan dalam mempelajari garis bilangan untuk konsep pecahan desimal. Selanjutnya, pengenalan konsep pecahan desimal juga menggunakan model manipulatif. Itu juga bisa seperti tadi menggunakan kertas digunting ataukah di gambar, kemudian disampaikan untuk satu 10 ratusan atau satu unitnya per ribuan ataupun per ratusan ataupun puluhan juga bisa. Kemudian pengenalan konsep makna itu juga menggunakan angka desimal juga bisa. Ini menggunakan gambaran yang digambar. Nah, itu juga bisa diarsir menggunakan warna atau arsiran hitam juga bisa seperti itu. Nah, ini yang sangat mengasihkan. Dahulu saya juga pernah menggunakan pengenalan konsep pecahan desimal pada waktu saya SD. Di sini saya menggunakan tatanan kubus. Nah, tatanan kubus di sini saya masih ingat pada saya waktu SD itu ada yang namanya kit ataukah dari teman-teman dahulu pada waktu SD juga masih ada ya alat-alat kit seperti itu. Wah, ternyata Mas Anam juga dahulu pernah ya melakukan pembelajaran dengan menggunakan kit keluar dari ruangan, bisa kinestetiknya dapat, teori matematikanya juga bisa dapat. Karena pembelajaran matematika ini di samping mendapatkan konsep kita harus juga menanamkan kepada siswa SD bahwa matematika itu menyenangkan, tidak membosankan ataupun menyeramkan. Nah, itu menjadi salah satu momok dari siswa SD mengenai matematika, padahal matematika itu memang menyenangkan dan mengasihkan seperti itu. Ini juga bisa menggunakan tatanan kubus seperti itu. Selanjutnya persamaan desimal. Persamaan desimal di sini yaitu memiliki pengertian Barnett et al. Tahun 2016 bahwa kesetaraan desimal dapat diilustrasikan secara visual dengan membandingkan jumlah yang diarsir dalam kotak desimal. Nah, ini Ibu tadi sudah sampaikan bahwasanya kesetaraan ini dapat dilakukan secara visual sehingga siswa tertarik karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya siswa SD itu suka yang berwarna-warna, kemudian dia mempraktekkan langsung operasional konkret seperti itu. Walaupun ada beberapa karakteristik siswa yang dia juga ada yang sudah masuk tahap di menggunakan imajinasi itu juga bisa nanti teman-teman fasilitasi ya. Nah, ini dengan 0,4, 0,40, kotak-kotaknya juga disesuaikan dan 0,400 seperti itu. Selanjutnya, tadi ada persamaan, tentu ada ketidaksetaraan desimal. Nah, di sini uji nilai tempat untuk ketidaksamaan desimal apabila semakin besar dua desimal positif yang keduanya kurang dari satu akan jadi desimal dengan digit yang lebih besar di tempat 10-nya. Nah, seperti ini bahwasanya kita bisa lihat siswa jika mempraktekkan langsung atau mewarnai langsung dengan 0,47 dengan 0,6, mereka akan lebih tahu bahwa 0,47 lebih sedikit dari 0,6. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa teman-teman mengajak adik-adik besok siswa SD mempraktekkan dengan menggunakan volume, ada kubus, kemudian diberikan strip-strip, semisal volume berapa mili, kemudian diisi air penuh ini berapa per desimal pecahannya, seperti itu. Itu juga mengasihkan, bisa belajar matematika di luar kelas, tidak hanya di kelas saja. Nah, ini juga ada operasi hitung pecahan desimal, ada penambahan atau penjumlahan. Kemudian ada juga operasi hitung pecahan desimal pengurangan tadi itu menggunakan kotak juga bisa, menggunakan kubus juga bisa. Seperti pengurangan atau penambahan hampir bedanya. Kalau operasi pengurangan jadi kurang dan penambahan jadi tambah seperti itu. Nah, ini juga menggunakan perkalian itu misal 2 kali 3 lompatnya 3 kali. Kemudian jika operasi pembagian mundurnya misal dibagi 3 mundur 3 kali seperti itu. Kemudian erat pecahan dan desimal itu ada eratan atau kaitannya dengan rasio juga. Nah, di sini penjabaran dari rasio sendiri bahwa setiap dua angka positif A dan B, rasio A ke B adalah pecahan A per B.
Selain itu, penulisannya ditulis sebagai A banding B. Nah, ini ada rasio 3:4. Kemudian ada perbandingan laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang diwarnai biru kehijauan ada 2 dan perempuan putih 3. Jadi perbandingannya yaitu 2:3. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ya, Mbak Ina. Oh, bertanya mengenai bagaimana ya cara agar matematika belajar di rasio menjadi menyenangkan. Nah, bisa juga membandingkan semisal dengan tadi jika ada kit di bawah, ada lingkaran, ada kubus, ada lingkaran, dibandingkan yang warna merah seperti apa dibandingkan, kemudian yang biru seperti apa. Kemudian juga perbandingan siswa di dalam kelas. Ada berapa siswa laki-laki, ada berapa siswa perempuan, seperti itu. Kemudian persen. Nah, ini persen ini sangat erat kaitannya dengan pecahan dan desimal. Nah, ini hubungan pecahan, persen, dan desimal. Persen merupakan cara lain dalam menyatakan pecahan dan desimal, sehingga hal ini yang penting untuk mengetahui cara mengubah persen ke dalam pecahan dan desimal, begitu pun sebaliknya. Jadi, sangat penting kita mengetahui bagaimana cara mengubah persen ke dalam pecahan dan desimal. Hal ini menjadikan kaitannya bahwa hubungan persen, pecahan, dan desimal sangat erat karena seperti segitiga piramida. Selanjutnya, hubungan tiga notasi yang berbeda ini juga sangat penting. Ada sebuah lingkaran yang dibagi, kemudian ada kotak lurus atau tongkat, kemudian ada cacahan persegi tadi. Bahwasannya ada model 3/4 bagian, ada 0,7 dari bagian, dan 75% dari bagian. Untuk yang 3/4 itu ada kotak ya, kotak ada 4 bagian, kemudian diarsir biru 3, kemudian 0,75 lingkaran, dan 75% dari kotak. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang Ibu sampaikan mengenai materi kali ini, mengenai pecahan desimal, persen tadi ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri. Oh ya, Mas Anang ingin bertanya ya, bertanya kembali mengenai bagaimana ya cara agar siswa SD mampu memahami pecahan secara konsep tadi ya. Nah, dan bisa juga Mas Anang mempraktekannya langsung dengan diajak keluar melihat pohon, itu juga dibagi per daun perbandingan rasio, kemudian kertas tadi digunting-gunting, aktivitasnya jika di dalam kelas menggunakan perwarna, atau keluar kelas tadi menggunakan volume ya, sudah Ibu jelaskan, menggunakan kubus balok juga mengasihkan, seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah cukup, mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan. Diharapkan melalui materi kali ini, teman-teman dapat memahami konsep dari pecahan desimal itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mengajarkannya kepada siswa SD dengan konsep yang benar seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk buku-buku yang Ibu gunakan, materinya nanti Ibu bisa sampaikan di sumbernya di upload, nanti Bu saya upload di YouTube seperti itu. Terima kasih. Pesan Ibu tetap tanamkan bahwasanya bahwa matematika itu menyenangkan dan mengasihkan untuk siswa SD karena memang matematika itu menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.